Entah sudah berapa banyak pasien yang berhasil diselamatkan oleh Dr. Frederick. Dokter yang punya masa kecil di kota bernama Maastricht di bagian selatan negeri Belanda. Meski berkebangsaan Belanda, Dr. Frederick punya dedikasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia, khususnya Blitar, sebuah kota yang pernah terjadi pemberontakan besar di sana. Pemberontakan yang disebut sebagai pemberontakan paling mengerikan selama Jepang berkuasa di Indonesia. Korban pun berjatuhan, memenuhi setiap sudut tempat di rumah sakit. Rumah sakit di mana Dr. Frederick bekerja, sekaligus menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Kematian Dr. Frederick tidak serta menghilangkan rasa sosialnya. Kebesaran hatinya masih tetap berada di sana, tak lagi berwujud sebagai manusia, namun sebagai Corin yang masih punya kemiripan seperti manusia. Corin memiliki perasaan yang sama seperti manusia, kesamaan dengan orang yang ia dampingi, kesamaan dari wajah hingga perilaku, termasuk Corin Dr. Frederick, yang hingga hari ini masih bekerja di salah satu rumah sakit di Blitar, meski tempat itu sudah tak lagi beroperasi. Namun, Corin Dr. Frederick masih tetap berada di sana, mengawasi setiap langkah manusia yang sekiranya membutuhkan pertolongannya. Pertolongan yang tidak begitu saja mudah dilakukan, sebab itu membutuhkan energi yang tak terkira, energi yang tak kuasa. Ada rasa takut yang kronis di sana. Pada setiap keputusan yang dia ambil, sungguh bukan hal yang mudah, karena akan selalu ada konsekuensi yang setiap saat bisa berubah menjadi ancaman. Pertolongan lintas dimensi yang tak bisa dipastikan hasilnya, menyelamatkan atau malah menghilangkan nyawa. Sungguh, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus diemban dokter yang kini tak lagi berada di dalam dimensi manusia. Namun kepedulian Dr. Frederick yang teramat besar mampu menembus batas lintas dimensi itu. Bukan perkara mudah untuk melakukannya. Dr. Frederick memerlukan energi tambahan dari rekan sejawat yang memiliki kegelisahan sama sepertinya. Pada saat itu, ketakutan kronis Dr. Frederick terhadap segala resiko dari pilihannya perlahan berubah menjadi kekuatan gaib yang akhirnya mampu menyelamatkan nyawa ibu hamil dan anak yang dilahirkan. Berawal pada sebuah malam dingin dengan angin yang bertiup kencang, sepasang suami istri itu tengah datang ke kota untuk mempersiapkan kelahiran. Tiba-tiba saja, sang istri merasakan kontraksi hebat yang menandakan waktu kelahiran telah tiba. Dalam kepanikan itu, mereka mendatangi sebuah rumah sakit yang mereka lihat pertama kali. Secara kasat mata, bangunan itu masih utuh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, kedatangan mereka ternyata disambut oleh gerbang antar dimensi lain yang menghubungkan Dr. Frederick kepada pasangan suami istri itu. Selepas sambutan dingin dari petugas rumah sakit, sang suami akhirnya mendapati sosok Dr. Frederick yang sudah berdiri tak jauh dari tubuh istrinya yang mulai melemah. Tanpa berpikir panjang, sang suami membawa istrinya ke sebuah ruangan yang dituju oleh Dr. Frederick. Di sana tampak beberapa perawat dengan wajah tertunduk, sudah siap membantu sang dokter untuk melakukan proses persalinan. Hening yang dari tadi tercipta, akhirnya terpecah oleh suara tangisan bayi laki-laki yang menjadi penanda keberhasilan sekaligus penanda ditutupnya gerbang dimensi yang ditembus oleh Dr. Frederick. Pagi menjelang, dan betapa terkejutnya sang suami saat menemukan istrinya sedang menggendong bayi dengan wajah penuh ketakutan di sebuah kamar mayat dalam rumah sakit yang sudah sangat lama terbengkalai. Sementara itu, dalam dimensi lain, Dr. Frederick tersenyum puas atas keberaniannya untuk menembus batas dimensi,
membawa kehidupan baru ke dalam dunia fana yang sudah lama ia tinggalkan.